Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faranamto Ilman Musaid, NIM D400 1921 dari kelas F, praktikum mesin listrik dengan pengampu yaitu Mas Dimas Lugia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar saya, yaitu motor DC. Langsung saja, pengertian mesin arus arah atau direct current mesin DC, yaitu merupakan salah satu jenis mesin listrik di mana mesin ini digunakan untuk mengkonversi energi listrik arus arah menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Ada dua macam mesin DC, yakni motor DC dan generator DC. Pada pengoperasiannya, motor DC dapat mengkonversi energi listrik arus searah menjadi energi mekanik. Sedangkan generator DC sebaliknya, saat sebagai generator DC fungsinya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan sebagai motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Secara umum, konstruksi motor dan generator DC adalah sama, yaitu terdiri dari stator, rotor, dan air gap. Stator merupakan bagian mesin yang statis, rotor merupakan bagian mesin yang bergerak atau berputar. Sedangkan air gap merupakan celah antara stator dan rotor yang berfungsi untuk mencegah terjadinya friksi antara stator dengan rotor, serta mempermudah rotor untuk berputar pada porosnya. Motor dan generator DC memiliki beberapa perbedaan dasar di antaranya terkait dengan pencatuan pada komponen mesin tersebut, yakni stator dan rotor. Kemudian ada jenis-jenis motor DC. Yang pertama ada motor DC sumber daya terpisah, yaitu jika arus medan dipasok dari sumber terpisah maka disebut dengan motor DC sumber daya terpisah atau separately excited. Yang kedua yaitu motor DC sumber daya sendiri atau self excited atau motor shunt. Pada motor shunt, gulungan medan disambungkan secara paralel dengan gulungan kumparan motor DC seperti diperlihatkan dalam gambar di bawah. Oleh karena itu, total arus dalam jalur merupakan penjumlahan arus medan dan arus kumparan motor DC. Yang ketiga, motor DC kompon atau gabungan merupakan gabungan motor seri dan shunt. Pada motor kompon, gulungan medan dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan kumparan motor DC seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Sehingga motor kompon memiliki torsi penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Makin tinggi persentase penggabungan, makin tinggi pula 12 torsi penyalaan awal yang dapat ditangani oleh motor ini. Kemudian yang terakhir yaitu motor seri. Dalam motor seri, gulungan medan dihubungkan secara seri dengan gulungan kumparan motor DC. Oleh karena itu, arus medan sama dengan arus kumparan motor DC. Kemudian untuk kecepatan dibatasi pada 5000 rpm. Harus dihindarkan menjalankan motor seri tanpa ada beban sebab motor akan mempercepat tanpa terkendali. Selanjutnya ada bagian-bagian motor DC. Untuk yang pertama yaitu ada rotor, stator, badan mesin, komutator, bus, belitan armatur, dan frame. Selanjutnya ini ada fungsi-fungsi dari bagian motor tersebut, yaitu yang pertama rotor merupakan salah satu bagian-bagian motor DC yang juga kerap disebut armatur. Komponen tersebut berputar dan berada di antara kutub bagian field windings. Kedua, stator atau medan kumparan. Stator merupakan salah satu bagian dari motor tersebut, akan tetapi tidak bergerak, melainkan diam. Selanjutnya, ketiga, badan mesin. Komponen badan mesin memiliki fungsi sebagai media untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan oleh kedua kutub magnet. Keempat, komutator atau komutator. Komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika, brush atau sikat motor DC. Karbon brush terletak pada komutator dan berguna untuk memberikan suplai tegangan listrik menuju motor. Kemudian ada belitan armatur. Komponen ini sering juga dikenal sebagai armatur winding, yakni bagian dari motor DC yang perannya untuk menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Yang terakhir ada frame atau yoke.
Pada bagian motor DC yang satu ini merupakan pelindung atau protektor stator dan rotor. Rem atau yok melindungi semua komponen yang ada di dalamnya. Kemudian ada prinsip kerja motor DC itu sendiri. Di sini terdapat contoh simbol motor DC dan bentuk motor DC. Pada prinsipnya, motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Saat ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet, ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Kemudian terdapat fungsi atau aplikasi motor DC itu sendiri. Yang pertama, aplikasi motor DC sebagai penggerak pintu geser pada otomatisasi sistem monitoring ruangan, penyimpanan database menggunakan PLC Omron CPM1AI 030. Kemudian yang kedua, aplikasi penyiaran tiristor, gelombang penuh satu fasa pada pengendalian arah putaran motor DC untuk membalik arah putaran ke kanan dan putaran ke kiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu aplikasi motor DC menggunakan parallel port dalam rangkaian robot sederhana yang dikendalikan menggunakan komputer dan parallel port. Nah, di sini terdapat contoh gambar rangkaian motor DC. Yang pertama ada serisan dan terpisah, bisa diamati sendiri. Nah, ini mungkin sekian sedikit pendahuluan atau PPT dari saya. Selanjutnya saya akan sedikit mempraktekkan atau mensimulasikan dari percobaan motor DC, yaitu terdapat tiga percobaan. Yang pertama yaitu motor seri terlebih dahulu, kemudian nanti ada motor sen, dan yang terakhir ada motor terpisah. Untuk yang pertama ini saya mencoba untuk mensimulasikan rangkaian seri terlebih dahulu. Langsung saja di sini pada rangkaian seri di sini untuk VT armatur di sini kita ganti untuk source tipenya yaitu DC. Kemudian untuk V variabel armaturnya kita di sini menggunakan 220, ini bisa diganti. Selanjutnya di sini kita menggunakan V variabel feed generator itu sebesar 350 volt. Selanjutnya di sini rangkaiannya terdapat satu DC motor dan satu DC generator. Nah, pada DC motor dan DC generator ini masing-masing terhubung dengan sebuah monitor yang untuk menampilkan TE motor itu, yaitu torsi motor yang dihasilkan dari DC motor maupun DC generator. Kemudian untuk EF motor itu seperti medan magnet motor. Kemudian yang ketiga yaitu IA atau IM motor ini yaitu armatur current atau arus. Selanjutnya ada speed motor RPM. Langsung saja di sini saya akan mencoba untuk mengeran selama 10 detik. Nah, di sini dapat kita lihat untuk yang pertama untuk torsinya terlebih dahulu pada DC motor menghasilkan yaitu 14,29 Nm. Kemudian untuk IF motornya 2,817 ampere. Kemudian untuk IA-nya yaitu 2,817 ampere, dan yang terakhir untuk speednya yaitu 408,12 rpm. Dan di sini dapat kita amati juga untuk DC generator sendiri yaitu pada TE generatornya menghasilkan 14,29, kemudian untuk IF-nya menghasilkan 1,458, lalu
untuk QA-nya yaitu 5,443 dan yang terakhir untuk speed-nya yaitu min 408,12. Eh, Selanjutnya kita akan langsung saja untuk mempraktekkan untuk rangkaian sanya. Pada rangkaian sanya itu perbedaannya sama dengan rangkaian seri, yaitu terdapat tambahan rangkaian di sini yaitu divide 1 ini, kemudian ada rheostat M. Untuk lainnya secara umum yaitu sama. Nah, pada percobaan kali ini saya menggunakan variabel armatur M sebesar 220. Kemudian untuk rheostat M ini 50 dan untuk ini eh, seperti persenan itu saya berikan 100%. Nah, untuk V variabel G-nya yaitu saya menggunakan 220, ini bisa diganti sesuai keinginan. Langsung saja saya run selama 10 detik kurang lebih sesuai stop time dari masing-masing. Nah, di sini pada motor Sun dapat kita lihat pada DC motor untuk yang pertama TE motor atau torsi motor menghasilkan 21,35 Nm. Kemudian untuk arus field arusnya ini menghasilkan 0,4583 ampere dan yang selanjutnya yaitu IA atau IM motor menghasilkan 25,88 ampere dan untuk speednya menghasilkan 2368,07 rpm. Dan untuk DC generator menghasilkan untuk torsinya sebesar 21,35 Nm, untuk IF-nya sebesar 0,9167 ampere dan yang terakhir yaitu untuk IM atau IA-nya atau arus armaturnya sebesar 12,94 ampere. Dan yang terakhir ini untuk speednya menghasilkan min 2368,07 rpm. Kemudian untuk simulasi yang terakhir atau yaitu simulasi terpisah. Di sini kita menggunakan sebuah VT file M1 tambahan dari perbedaannya dengan rangkaian seri. Untuk yang lainnya seperti rangkaian pada umumnya ini masih sama seperti semisal pada DC motor dan DC generator ini terhubung dengan outputnya terhubung dengan 4 monitor secara umum yaitu TE monitor untuk menampilkan torsi, kemudian arus medan, kemudian arus armatur dan kecepatan atau speed. Nah, langsung saja di sini kita menggunakan variabel armatur sebesar 240, V variabel M1 300 dan V variabel G sebesar 240. Langsung saja kita run selama 10 detik. Nah, di sini dapat kita lihat setelah kita melakukan simulasi untuk TE motornya menghasilkan 115,8 Nm, untuk IF-nya 1,28 ampere, kemudian untuk IA-nya 51,47 ampere, speednya 888,01 rpm. Untuk DC generator sebesar 115,8 sama, untuk IF generatornya 1, IA-nya 64,34 dan speed rpm 888 min 0,1 itu tadi min. Nah, mungkin ini sedikit presentasi dari saya dalam memenuhi tugas besar. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.